Iya di sepatu. Dari sepatu. Sepatu Ventela ya. Nanti lihat aja di Instagramnya deh. Ya. Ada kan ya? Ada itu. Instagramnya Street Vision. Ini dari jaket. Jaket sih itu nggak salah. Ya, jadi Ajis ini tuh sebelum Street Vision tuh banyak juga kan bisnisnya kan ya. Banyak yang nggak berhasil ya. Apa aja? Kamu kemana aja? Oh. Lemes gitu? Lemes puasa hari keberapa ini tehnya? Nah. 2 minggu lagi berarti ya? 2 minggu lagi. Bentar lagi ya. Mudah-mudahan kita tamat Gi. 21. Amin. Oh 21. Oh, Tapi kamu udah batal ya? udah sakit kemarin. Masa? Asli. Yuk. Kenapa nggak dipakai kemeja tadi? Sengaja Gi Yang branded itu. Sengaja itu teh udah nggak kepake kemeja teh. Jadi rencananya pengen dimodif lah, dirubah jadi tas atau apa gitu. Emang bisa? Topi bisa Gi. Kebenaran nih narasumber sekarang ahlinya lah dalam merubah fungsi. Ahli dalam merubah fungsi. Ngerubah ungatku bisa nggak? Ungatmu kumisannya pengen agak ngora gitu sedikit. Enggak, kayaknya aku juga kalau bisa pengen ngerubah ini rambut hui sunggul. Jadi opa-opatnya gini. Opa Korea. Kita panggil langsung aja menurutnya. Narasumber kita kali ini Ajis dari Street Vision. Jis. Harinya Jis masuknya. Harinya. Sini ya. Jis, Ya gimana? kemana aja? Kemana aja? Ada sih di rumah. Mantap ya, terus sih. Lagi jarang keluar sih sekarang. Gara-gara pandemi. Enggak juga sih, jarang aja lagi seneng di rumah aja dulu. Ansos. Kurang lebih. Atau gara-gara nganggur? Coba deh dideketin aja. Bisa jadi gitu juga. Mungkin lagi. Gara-gara nganggur gitu. Pengangguran banyak job. Gue mau pengangguran banyak job. Jis langsung Jis Siap. Inspirasi merubah barang gitu ya, dari jaket jadi tas atau jadi topi atau jadi apa lagi sih? Apa ya? Tas. Kebanyakan mah tas topinya. Tas topi ya. Awalnya dari mana inspirasi merubah barang gitu? Inspirasinya sebenarnya sih udah lama sih. Jadi 4 tahun yang lalu lah. Pernah ngeliat Instagram luar namanya Creative King tuh. Kreatif? Creative King. Creative King. Ya, dia biasanya di US tuh. Oh. Dulu sempet tuh sama sering lihat lah gitu, tapi belum kepikiran bakalan jualan Bakalan gigituan. ya cuman keren nih konsepnya gitu. Cuman mereka cuman bikin topi doang, kalau ke tas itu belum gitu. Cuman 2 tahun kebelakang ini, kemarin pas balik dari Bekasi balik ke Bandung lagi kan jobless tuh, nggak ada kerjaan. Bener-bener nggak ada kerjaan, nggak ada tempat tinggal. Cari penghasilan baru lah gitu. Kebetulan rumah kan dekat Gede Bage itu kan. Iya. Hampir setiap hari nongkrong di Gede Bage itu. Ngubeknya ngaduk. Enggak sih, cuman buat cari refreshing, cari peluang dulu aja deh. Dari situ coba jualan barang bekas deh, dari jaket kayak gitu lah. Thrifting ya. Ya. Dulu 2 tahun yang lalu belum serame kayak sekarang banget sih. Jualan barang bekas, jalan berapa bulan ya? Sekitar 4 bulanan lah gitu. 4 bulanan jualan dulu, belum dimodif-modif. Langsung jualan dulu tuh. Dulu seringnya sama si John, teman kita juga tuh. John Aka. John Aka Job. John Aka menghilang ya. John Aka Gon. John Aka Gon. Terus Seringnya sama dia tuh berdua tuh nyari barang, terus di bulan keempat kalau nggak pas ini tuh pas bulan puasa gini juga tuh 2 tahun yang lalu minggu ketiga pas ini juga nih udah hampir mau 10 hari terakhir nih. biasanya itikaf. Iya benernya. bener dari situ itikaf di masjid yang Masjid nggak pulang lah 10 hari gitu ya. Yang di masjid ini mana? Kimia Farma. Bukan di Saparwa. sama si John. Iya. Dari situ sebentar seminggu lagi mau lebaran, duit nggak pegang, penjualan lagi hancur dulu kan, lagi maksudnya udah yang jualan thrift, barang-barang thrift semakin rame tuh, kalah modal lah di situ. Wah gimana nih ya, cari peluang lain kalau misalnya gini-gini aja kalah. Ini udah istilahnya napasnya udah mau berhenti. Nggak muter lah modalnya.
Pas dari situ awalnya cari modal dulu deh gimana. Dulu jadi modal awalnya punya jaket Vans, tau yang dulu yang biru merah. Yang biru merah. Dari situ kepikiran tuh, wah nih kayaknya kalau misalnya dijual ke luar negeri ke orang yang tepat bakalan ada harganya nih. Oh, itu jaket itu dijual? Jual. Berapa? Itu juga itu ya hari Jumat, inget banget pas lagi di Musdai, lagi di masjid. Wah, lagi dana lagi bener-bener nol loh. Wah, gimana nih? Udahlah. Udah ketemu sih calon yang mau ditawarin. Si pembelinya. Dia kolektor barang-barang Vans tapi yang jadul tuh. Orang luar berarti. Ya, si ini. Astagfirullahaladzim. Pillow Hit. Dia di London. Pillow Hit. Nah dia ngelihat Ajis jualan itu di mana? Di Instagram? Enggak, kami langsung digedor. Gedor, sistem gedor. Langsung di DM. Iya, langsung ke DM. Tuh pas habis Jumatan nih, waduh, digedor jangan. Tapi emang dia khusus fans ya. Kolektor fans gitu. Kolektor fans sama buka toko, temen semuanya barang-barang jadul semua. Udah verify lah dari si fansnya juga lah gitu. Yang vintage gitunya si fansnya. Pas malamnya Jumat malam tuh tawarin tuh. Coba gimana nih punya barang gini, cuman ada beberapa yang rusak nih, mau nggak nih? Tadinya buat ngemodal barang thrifting selanjutnya gitu. Buat beli lagi lah. Modal udah habis tuh dari situ kan. Ya udah, tawarin, ternyata dia mau nih dan kadang gitu. Udah aja. Langsung mau. Cuman harganya emang agak udah deh. Berapa kalau boleh tahu kejual? Murah sih kalau nggak salah 150-an. Berarti kalau 150.000 dolar. Sejuta lebih? Iya, sekitar 2 juta. 2 juta. Ya. Itu udah include shipping. 2 juta lebih ada? Harus keluar. Enggak sih. Enggak. Di bawah 2,5 kalaupun ini juga gitu. 2, berapa gitu ya? 2, segitu. Cuma kan shipping kita yang nanggung. Dari situ kepikiran lagi nih, wah nih udah dapat duit modal nih kan. Kalau misalnya gini-gini terus kalah modal lagi nih, cari kan. Terus kalau sempat main ke tempat kerjaan lama, konveksian. Kontak, gimana nih kerjaan? Wah sih nggak ada kerjaan juga nih. Udah gimana kalau misalnya kita kerja sama tukang penjahit lah gitu. Gimana kalau misalnya kita garap sesuatu yang baru nih, proyek ini gitu. Awalnya mereka pada ini juga nih, ini bakalan jalan nggak tuh? Satu bakalan jalan, kedua maksudnya mereka juga ragu nih, maksudnya ini apa? Karena jualannya jahitnya cuma satu. Iya, itu kan satuan gitunya. Mereka takut juga kalau misalnya rusak nggak bisa ngeganti juga kan, itu resikonya gede juga kan. Setelah ya udah kita coba aja dulu bikin sampel 5 tuh. Belum ada yang ngasih dari customer lo sendiri dulu. Masih yang produk yang sendiri gitu ya. Dimodif gitu. Bikin sampel dulu, dilemparin ke Instagram, coba nih bikin 5 dulu, gimana pasar responnya, ternyata bagus. Dari situ banyak yang nanyain gimana, ada yang mau beli atau ada yang awalnya disangkanya jualan. Cuman nggak apa-apa deh, dijual dulu deh. Ternyata pikir-pikir, emang niat awalnya nggak dijual? Nggak. Buat porto lah ya. Ya buat porto aja. Tapi harga lumayan jual. Enggak. Kalau dulu sempet gini. Jadi kalau nggak salah ya, pas itikaf itu teh pernah doa gini. Ya Allah, minta petunjuk. Minta pekerjaan yang nggak ngeluarin duit, tapi base-nya Instagram, tapi bisa update setiap hari. Kan bingung kan? Rata-rata kan rata-rata kan bisnis sebelumnya kan gitu kan, punya barang 5, besok udah di 5 posting, hari ke-6 bingung kan, menghilang. Apalagi kan gitu. Harus rata-rata harus brand gede yang stok barangnya banyak gitu ya. Kalau ini kan enggak, kalau ini kan barangnya dari customer. Iya. Kita ngejahitin, tapi kan update-nya setiap hari kan. Iya, benar. Customer-nya udah mulai dari situ. Dari situ lah ya kepikiran, wah kayaknya ada pasarnya juga nih gitu. Dari berawal topi, nyobain ke tas, ternyata responnya bagus juga, alhamdulillah gitu. Kayak gitu sih awalnya. Berarti itu jarak dari ngerintis lah, dibilangnya ya, dari ngerintis pas pertama kali ngemodif barang yang sendiri sampai ke customer lumayan rame itu berapa lama? Sekitar sebulanan lah. Langsung atunya. Kalau nggak salah itu bikin 5 atau 3 barang gitu, kasihin ke beberapa teman di Jakarta gitu, minta dipromoin lah gitu. Terus teman-teman influencer sebenarnya. Ya, kayak gitu. Ternyata banyak respon, banyak yang nanya itu dijual atau enggak. Ternyata ya kan gitu kan. Kalau misalnya saya nyari sendiri bahannya, repot lagi kan, mendingan udah bawa barang sendiri tadi buat gitu. Promo lah dulu gitunya.
akhirnya kita ya udah ini aja dah by commission. Kalau Tatang by commission aja request Ya, lah gitu. jadi jasa lah ya. Ya jual jasa aja deh. Tapi hitungan sebulan mah ya cepat, alhamdulillah ya. gitu. Tapi ide untuk bikin barang kan yang sekarang saya lihat di Instagram ada tas, ada topi gitu. Idenya dari mana, Jis? Dari Aji sendiri atau emang dari si yang tadi inspirasi dari yang Amerika si itu? akun si Amerika itu tadi apa sih namanya? Pohode Apa tuh Creative King? Creative King. Apa dari si Creative King lihat si Enggak Creative sih. King bikin topi, kita ikutin. Ya campur sih dari mana aja tuh kan. Banyaknya juga dari request si customernya juga nih pengen kayak gini gitu. Oh, jadi misalkan Kang pengen dibikin ini bisa nggak? Ya, Gitu kita gitunya. ngobrolin dulu nih. Oh kalau ini misalnya nggak memungkinkan nih karena bahannya nggak cukup atau apa ya, karena bahannya terlalu rapuh untuk dijahit gitu. Kita obrolin dulu gitu, nggak langsung main hajar aja. Berarti nggak asal bisa ngelihat material bahan dulu gitu ya. Iya. Berarti si tukang jahit bisa bikin apa aja tuh ya. Maksudnya semua kayak tas, topi, kemeja gitu bisa gitu ya. Sebenarnya sih bisa, tinggal kita aja ngarahin dan meyakinkan kalau ini tuh bisa berjalan gitu. Soalnya kan mereka juga nggak pede kan hal yang baru kali ya, jadi mereka juga agak ngejahitnya nggak sepede biasa kayak kalau konveksi. Iya, maksudnya si penjahitnya bukan penjahit spesialis topi gitu, penjahit spesialis tas, atau ada beberapa kalau topi Ajis kesini. Ada khusus. Gitu, Iya. Bawa nggak barangnya? Ada. Bawa. Itu dia. Cik, Pak RT. Oh, itu aja Gi. Ambil Oh Gi. iya. Iya. Iya, tuh ada 3 Gi. Lah. Ini nih contoh-contohnya ya. Ya. Cik. Lihat, Cik. Anjir, iya di sepatu Dari sepatu. Ventela ya. Ventela Iya, tuh Bandung ya. Iya Bandung. Jadiin topi. Ini teh ada bahan tambahan gak, Jis? Atau semua dari sepatu dibongkar? Ada bahan tambahan. Oh, yang dari bahan sepatunya ininya, yang pinggirannya ya? Cuman atasnya juga ini sebenarnya dari sepatu juga sih. Oh. Cuman ini double layer Itu ya? gitu. Ini dari lidahnya. Lidah. Lidah. Depannya. Depannya. Kalau mungkin nanti bisa di zoom gitu. Nanti lihat aja di Instagramnya deh. Ya. Ada kan ya? Ada itu. Instagramnya Street Vision. Ini dari jaket Jaket sih itu nggak salah. Patagonia. Dari jaket dirubah jadi tas ya, dari Iya. jadi sling bag lah Ini gitu bisa ya. jadi 2 sih sebenarnya kemarin topi sama tasnya, cuman topinya nggak ke bawah tadi. Dari satu Dari jaket. satu jaket. Jadi 2 produk. Bisa kadang-kadang kalau misalnya emang size-nya gede dan aplikasinya banyak bisa jadi 3 juga sih. Oh, tapi ini Jis, ini jaket yang udah jelek atau jaket masih bagus dirubah? Macem-macem, ada yang barang baru sengaja mereka pengen dirubah, ada yang bener-bener barang yang sisa umurnya tinggal 30% lagi. Tapi kebanyakan dari yang udah rusak badannya. Ya, udah nggak dipakai gitu ya, kebanyakan gitu ya. sih sekarang jadi gitu. Tapi yang ini aja, yang ini jaketnya masih bagus apa enggak? Masih kalau Sebelum masih layak dirubah. sih. Oh, Masih gitu. layak. Biasanya kalau jaket gini banyaknya kerusakannya bagian dalamnya doang sih. Kalau luarnya masih paling sobek lah gitu. Tapi Nggak parah jadi gitu. maksudnya jadi sebuah solusi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya jaket atau apa yang dulu misalkan lebar ya, brand mahal gitu. kenangan Brand mahal tapi udah nggak bisa branded. dipakai karena rusak dalamnya bolong atau apa. Ya sekarang udah ada solusi, bisa kalian rubah jadi tas atau topi. Dari satu produk jaket bisa jadi 2 produk kan ya. Tas Tinggal dan topi. kabarin aja. Tinggal langsung ke Street Vision gitu. Nah, Jis, untuk range harga nih. apa tuh? Langsung DM aja kok. Oh, nggak bisa diomongin di sini. Nggak bisa, soalnya beda-beda. Sugante bisa, nggak bisa teman-teman, langsung aja DM kalau Langsung misalkan DM mau aja. nanya. Soalnya kalau misalkan Ajisnya lagi butuh duit ya harganya agak mahal. Ya karena juga penjahit Tergantung tanggal. karena juga penjahitnya cuma ngerjain satu kan. Iya, Jadi satuan mungkin, kan harganya rada beda. Iya. Gitu. Ibarat kayak kita mau bikin sampel gitu ya. Ya. Tapi Jadi- sampelnya tiap hari. Mantepnya. Kan lantang oge. Sampel tiap hari. Berarti emang sejauh ini belum ada yang, atau udah ada yang sengaja dibikin buat dijual atau enggak, atau dikumpulin buat porto tadi Ya sekarang mau sejauh ini.
Sejauh ini belum sih, cuman abis lebaran ini niatnya pengen ada beberapa yang coba jualan juga gitu. Abis lebaran ini. Berarti dari awal kemarin belum. Itu tapi ada 1-2 mah gitu ya. Iya, ada 1-2 mah. Cuman nggak ini sih banyaknya 80% itu mereka bawa bahan sendiri. Oh, berarti gitu. yang sisanya Aji Biasa. simpen buat porto. Iya, betul Oke, gitu. oke. Karena tadi cerita mau pameran. Ya, Nah, di pameran itu mau dijual apa gimana? Setelah pamerannya? Kayaknya dilelang lebih oke deh kayaknya. tergantung tanggal juga. Tergantung tanggal dan tergantung harga. Harga juga. Iya. Soalnya kayaknya bukan masalah apa ya, material Barangnya, atau apa, tapi idenya sih. Iya. Cerita, konsep, dan itu tuh yang mahalnya itu. Dan sebenarnya konsep dan apa namanya teh? Proses. Iya, maksudnya bukan proses. Aduh, namanya apa sih? Konsep dan eksekusi Iya, yang eksekusi, paling penting. Kalau konsep doang nggak eksekusi, Ya, ya jadinya hati-hatiannya lebih tinggi. kayak rekan. Konsep terus, pas eksekusi nggak tanggung jawab. Udah nyari saya tadi teh. Sebatas konsep. Jadi sih itu kamensin wae-nya bisa berapa episodenya ayam Asli. dalam hal meming, dalam hal bisnis termention terus. Jis, selain tas dan topi di luar itu yang pernah dirubah sama Ajis jadiin apa? Jadi botol ini sih, botol case buat cupang gitu. Itu cuma buat gimmick aja sih, cuma buat Itu dari apa sebelumnya? itu dari potongan bahan jaket kalau nggak salah deh, potongan beberapa jaket label-labelnya digabungin. Jadi itu udah nggak tahu lebih dari satu Sisa jaket. lahnya berarti sisa bahan. Cuma kepikiran, wah ini kayaknya seru juga nih, dan alhamdulillahnya pas barang itu tuh direspon sama ini akun luar negeri. Jadi, Yang botol jadi botol cupang. iya. Buat bawa-bawa cupang. Iya, yang Botol case gitu ya. iya betul case, cuma di aqua gitu udah dilapisin aja deh. Yang penting kelihatan ini tuh Yang pakai serut gitu iya, makanya. kayak gitu. Berarti selain jaket dan topi itu Ya, cuma ya kan sejauh ini. sejauh ya sih, cuma sekarang kan lagi bukan dari sekarang sih, dari dulu emang sering kepikiran bikin produk yang belum, kalau bisa orang pun belum pernah bikin gitu. Jadi bikin gimmick-gimmick Atau lah. dompet gitu belum pernah dibuat jadi dompet. Dompet udah. Oh, dompet udah. Nih yang sekarang lagi ini nih, tas ayam nih. Tas ayam. Iya, tas buat wadah ayam. Tas yang buat bawa ayam tuh ya. Iya. Yang Itu dari apa sebelumnya? yang biasanya Jaket. rotan ya? Ya, enggak sih. Sekarang udah banyak yang dari ini, Gi. Udah banyak yang dari bahan tas juga nih. Seiring perkembangan zaman. Itu dari jaket dari jaket. Cuma customer atau Ajis? enggak, itu gimmick aja. Gimmick biar apa ya? Oh, dari produk Ajis sendiri berarti. Iya. Bukan dari pesanan Bukan. orang. Iya. Hadis sih eta. Cuma lagi Kalau nyari itu brandnya apa? Jaketnya Nike itu. Nike aja nggak ada kantong hayam Nike mahal teh karena ngadu Cuma hayam. susah nyari model buat yang mau ininya deh. Mau Egi nampilin. bisa. Banyak anak-anak model mah. Modelnya yang harus influencer atau gimana? Enggak sih, maksudnya biar apa ya? Biar makin ramai aja, meriah lagi Iya gitu. sih. Si Acis tuh. Menghangatkan ya. Si Acis. Udah korbannya. Acis mana? Acis lembik. Oke, Jis, selanjutnya mungkin ini apa? Yang paling susah dari proses pas mau ngemodif teh apa tah? Bagian di mana gitu. Aku kan lihat di Instagramnya, gila label di dedelan pasti ya kan? Maksudnya itu kan mungkin agak susah juga gitu ya. Tapi yang paling susah apa nih dari proses? Lebih ke konsep sih. Kalau untuk eksekusi sih bisa kita arahin gitu timnya. Oh, Cuma- maksudnya konsepnya ini teh. Oh, walaupun contoh meren gini ya, meren ini kita bikin jadi tas. Iya. Tapi tas apa merennya? Nah, iya, Itu kayak merennya. yang tas ayam sekarang nih perjalanannya nggak langsung nemu idenya, itu agak lama gitu. Ternyata iya juga nih, belum ada, terus searching. Jangan di Indonesia, di dunia belum ada nih kayaknya gitu. Iya, Bakalan iya, jadi Tas ayam Nike. Nike, aing goblok. Berarti chicken bag-nya teh. Chicken bag. Kalau tas ayam bahasa Inggrisnya naon? Iya. Berarti yang paling susah mah idenya ya, konsepnya ya. lebih ke idenya. Pas sih. eksekusi mah ya Ya, gampang. jangan sampai orang bosen ngeliat Instagram yang dibikin ini lagi. Itu, Ini kan banyaknya orang yang yang
terjun di industri kreatif tuh kan agak mentoknya di situ gitu. Bikinnya yang ulang-ulang itu lagi nggak ada ide baru gitu. Jadi harus lebih inovatif lah ya. Nah bener. Soalnya yang dirasain kalau ini kan agak gimana ya, bisa dibilang fresh kan. Kita nggak bisa nyontoh siapa karena kita menciptakan barang yang belum ada di dunia gitu. Jadi kita nggak ada influence-nya ke siapa gitu, ya mixin aja gitu. Oh ya ini itu udah dibuat belum yang tas? Udah dari minggu kemarin, cuma lagi nyari modelnya, berarti, belum ada yang mau. Oh berarti udah beres. Udah beres. Udah jadi. Oke. Belum ada. Soalnya gini, sebelum kita tayang itu harus udah keluar dulu. Kenapa gitu? Nanti takut ada yang nyuri konsepnya kan? Oh gitu ya. Kalau udah kita tayang. Bagusnya. Bagusnya tapi gitu. aman sih soalnya barangnya udah jadi. Ya. Kalau pas masih cuman baru konsep. Oh iya. Bener-bener. Takutnya dicuri orang juga gitu. Ada nggak? Apa tuh? Yang ngikutin? Udah muncul di beberapa kota. Malah nggak di Jawa aja sih, sekarang kemarin lihat di Jambi udah mulai lagi. Dan beberapa ada emang memulai lebih dulu tuh emang udah ada gitu dari 2 tahun 3 tahun ke belakang. Cuman mungkin nggak dikemas dan nggak ada gimmicknya juga. Di mana? Kalimantan kalau nggak salah. Oh. Nah, itu udah lama sebenarnya. Oh kayaknya karena emang mungkin thrifting di sana lebih gampang juga karena kan barang-barang thrifting biasanya munculnya dari sana dulu kan. Betul. Iya. Jadi mungkin mereka juga. Ya cuman nggak kepikiran bakalan seramai ini karena trennya di luar pun kayaknya 2 tahun ke belakang ini bakalan baru mulai rame gitu. Gitu. Ya, Kalimantan ya. Kalau misalkan sejauh ini yang paling sulit gitu dari pesanan dari konsumen Jis, yang paling sulit dan paling mahal lah ongkosnya, nggak usah disebutin nominalnya ya. Apa tuh yang Ajis bikin apa? Yang paling sulit dan paling mahal ongkosnya ke si konsumen sejauh ini? Kemarin sih bikin ini jadi kayak aplikasi dia ngirim sweater polos gitu, terus dia minta bikin apa sih namanya ya, kayak tulang-tulang gitu. Iya aku lihat yang jadiin tulang tengahnya. Di luar kan lagi rame itu. Di luar lagi rame itu. Kan kalau itu kan dari sweater kan medianya baru kan biasanya selama ini kan. Nah itu bahan-bahan yang dibuat tulangnya dari apa? Itu dari kayak bahan Oscar tapi berarti bagus. Dari Aji sendiri bahan itunya. Nyediain gitu. Cuman kan ngebongkar sweater itu kan emang lek gitu, harus benar hati-hati gitu. Nggak, itu yang bikin sulit yang bikin mahalnya apa? Prosesnya sih lebih rumit itu. Ngejahit itu. Harus ngebongkar dulu, habis itu bikin pola buat itu kan manual. Nggak ada pattern khususnya gitu. Jadi benar-benar digambar dulu si tulang-tulangnya itu. Sweaternya dibongkar apanya Jis? Bukannya sweater udah jadi ditempel? Jahitnya gimana kalau udah stempel? Kan ini harus dibongkar dulu samping. Oh emang si tulangnya ke belakang? Enggak, di depan. Tapi full print dari sini ke sini sama tangan juga. Oh, pas mau ngejahitnya didedel dulu, nanti disatuin lagi. Dioblas lagi. Iya, ngerti. Belum ngegambarnya dulu gitu. Sugan orang sablon tinggal gitu. Bisa ditodong. Iya. Itu berapa lama ngerjain itu? 2 hari sih. 2 hari. Udah cepet dong 2 hari mah. Di luar gambar ya, gambarnya beberapa kali gagal. Tapi sejauh ini itu yang paling mahal. Ya, dan paling sulit. Nggak mahal sih, nggak, cuman tingkat kesulitannya lebih inilah gitu. Oh berarti itu bukan paling mahal? Ongkosnya? Bukan sih. Lupa lagi kalau paling mahal. Saking banyaknya pesanan. Kebanyakan dari mana sih konsumen? Banyaknya sekarang kebantu sama ini sih teman-teman thrifting yang jualan barang-barang thrift. Mereka banyak juga tuh yang ini. Dari luar kota? Dari luar kota, ya. Dari mana banyaknya? Jakarta? Makanya suka saling sundul juga ya? Ya, itu saling sundul saling sundul di story teh. Jakarta murni apa dari mana? Campur sih, kayaknya nggak Jakarta doang sih kayaknya. Tapi banyak dari luar kota, dari Bandung sendiri. Agak sedikit lah. Kurang lah malah, nggak terlalu banyak lah. Belum kali ya ininya apa? Apa tuh? Minat ngerubah si fungsi barangnya gitu kalau dari anak-anak Bandung gitu. Iya mungkin. Nya. Terus pernah ada komplain dari konsumen? Banyak sih. Oh banyak. Banyak komplain. Kebanyakan apa? Banyak. Kang ini kok jahitannya gini atau apa? Kebanyakan dari dalam hal apa? Karena mungkin nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. Karena kan kita bukan dari bahan lembaran gitu. Jadi pas ketika mereka pengen kayak gini, pas dieksekusi emang nggak bisa, hasilnya segini gitu. Dan gitu nggak bisa
ya semaksimalnya segini gitu. Mereka mungkin nggak ngerti gitu, harusnya nggak gini gitu. Ya mereka nyangkanya kayak semudah apa ya, langsung jadi aja ya, gitu. Padahal prosesnya kan nggak gitu. Banyaknya gitu sih. Ya kayak misalkan dari jaket gitu kan, jaket juga kondisinya ya, ada yang bagus, ada yang mana mereka dan mulus jadi mulus lagi. Iya. Dan harus di kayak kan, misalkan topi gitu. Motonginya juga kan susahnya, maksudnya. Harus dipilih juga bahan mana yang bagus. Yang masih bisa memungkinkan yang sebelah sini nggak bisa dipotong nih gitu kan. Iya. Terus kan harus salurnya juga harus mungkin dipikirin juga kayak tapi itu dijelasin nggak? Geratan kain gitu. Ke konsumen. Ada yang dijelasin, ada yang enggak. Hal-hal itu. Ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Tapi harusnya tetap dijelasin. Iya, cuma gara-gara ya gitulah saya juga. Kalau misalkan dari bahan ini Jis, dari bahan-bahan yang bukan bahan-bahan kaos lah, misalkan dari plastik gitu atau apa? Udah bikin juga. Apa itu? Indomie kayak dari bungkus Indomie. Jadi apa sekarang case buat handphone sama card holder gitu lah. Oh, yang dikalungin gini. Iya. Pernah bikin. Itu ada di motor tuh. Oh, ada. Oh, nggak dibawa ya? Nggak dibawa. Itu nggak dijual ya? Enggak sih, disimpan. Buat gimmick aja sih. Buat bahan pamer. Tapi dialas lagi, kemudian apa gimana? Di double saya pakai bahan apa? Plastik mika gitu yang tipis. Oh, yang buat tas, mika mika yang buat tas. Gitu kan. Oh. Gitu. Jadi kayak dalamnya pakai mika gitu. Luarnya. Oh, luarnya. Jadi si bungkus Indominya di dalam lah ya. Tapi dipuringin lagi dalamnya apa enggak? Iya, dalamnya puring lagi. Cuman buat luarnya aja gitu kalau itu. Oh, keren tah. Terus pernah lihat juga di Instagram yang Supreme. Wah, bungkus Oreo Supreme. Iya. Kalau itu dari itu jadi apa sih? Jadi apa? Poho orangnya apa ya? Kayak buat apa ya? Tas kecil gitu. Westback atau apa sih? Enggak sih. Oh, kayak enggak? tas cuman buat tas mainan kecil gitu. Bukan mainan sih, tas apa ya? Iya, tas kecil. Itu gitu. berapa bungkus Oreo? 2 kalau nggak salah. Iya 2. Itu Ajis beli sendiri Oreo Supreme-nya? Enggak, itu ada by commission itu sebenarnya punya orang gitu. Oh, punya orang. Itu pesanan orang. Pesanan orang. Cuman orang nyangkanya jadi punya gimmick sendiri. Oh, ini padahal punya orang. Oh, tapi keren-keren itu. Workshopnya di mana sih? Di Margahayu. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau lihat langsung gitu, boleh apa enggak? Janjian aja dulu. Oh, janjian. Karena sistemnya COD. ketok magic. Tahu jadi aja set dia secret. Ya, jadi Ajis ini tuh sebelum street fashion tuh banyak juga kan bisnisnya kan ya. Ada beberapa, nggak banyak. Banyak lah. Banyak yang nggak berhasil ya. Apa aja? Apa ya? Disebutin nih. Sebutin nggak apa-apa. Dari yang nggak bener-bener nggak tidak. Dari awal lah. Dari awal Jis. Dulu dari awal banget. Dari awal. Yang kita tahu kan dulu Ajis suka apa? Dulu kan terkenalnya kalau di anak-anak Ajis workout. Ajis workout, terus workout. merchandise band dulu gitu. Nah, selain itu apa aja? Apalagi ya? Sempat bikin apa ya? Sama si teman kita juga nih, si Bres dulu memulai. Oh iya, jadi apa ya namanya Gi? Co-founder kali ya. Jadi Ajis ini juga co-foundernya Berak, salah satu brand Bandung lah. Jadi dulu bukan sebelum Bres, jadi dulu mengawalinya tuh bareng-bareng. Bres tuh bareng sama Ajis. Kenapa keluar, Jis? Apa? Kenapa keluar? Keluar kenapa ya? Karena udah nggak betah di dalam. Jadi keluar. udah beda visi lah ya. Beda visi meren. Ya beda visi lah gitu. Tapi masih berteman baik kan? Masih, alhamdulillah. Masih kalau itu, Pak. Selain Berak, apalagi yang dulu pernah ngerintis? Dari situ keluar 2015 aja ya. Dari Berak aja ya mulai. Sebelum Berak, ditarik sebelum Berak kan banyak juga kan? Sebelum Berak apa gitu? Workout. Iya, yang dilanjutin sekarang samaan. Apa? Pempek? Samaan. Samaan. Oh, lo samaan? Iya, samaan dilanjutin lagi. Oh. Bikin merchandise haircut, terus kayaknya mau bikin clothingnya juga sih. Oh gitu. Orang karek apa? Iya. Sama buat bendera-bendera gitu ya? Ya, iya. Terus juga. Ini apa? Tadi apa? Pempek.
itu makanan, apa-apa sebutin aja. Sekarang juga masih kan makanan. Masih balik lagi, coba lagi. Tapi mie tek-tek. Ya. Terus ini Jis kalau nggak salah pernah punya brand sepatu, apa sih namanya? Yang mana nih? Sepatu. Oh iya pernah. Pernah kok. Sepatu. Apa sih? Traskik. Oh ya Traskik. Itu kenapa nggak lanjut? Orang apalah kan kos kaki hungkul. Oh iya. Pas Traskik. Tapi pas ngelihat ada sepatunya pas habis modal. Kalau sepatu pernah ini ya. Sempat kontak lagi deh, minta bantuin. Bantuin buat model. Sebagai agensi model bulenya. Kan kebetulan dadas doang. Jadi workout, makanan juga sempat pempek, terus traskik, berak, traskik, terus udah. Keluar dari berak, bikin yang tas agensi percaloan ini bukan percaloan sih, konveksian gitulah. Cuman ngambil kliennya fokusnya keluar Indonesia. Iya, keluar negeri. Sempat Malaysia, Singapura, Brunei, dapat sampai Australia sama US, terus Prancis pernah juga. Itu sempat jalan. Itu jalan lama. Oh, jalan lama. Itu produksi apa? Itu tergantung pesanan berarti ya. Iya, itu jadi kayak konveksi, cuman kita apapun. Banyaknya sih topi, kaos kaki, tas, sama apa ya dulu ya. Itu sih banyaknya. Itu dibantuin sama si ini juga, si Vela keluar dari berak. Iya. Ini nggak kerja nggak ikut yuk. Nggak ada kerjaan. Oh ini Straight Vision. Bukan. Nah Straight Vision dulu punya siapa? Setelah itu. Oh setelah percaloan tapi itu. Straight Vision punya Ajis kan? Sama jadi co-founder juga sama jadi kasusnya bareng kayak berak juga. Sekarang soalnya saya lihat masih ada Straight Visionnya. Masih jalan, malah makin jaya sekarang. Langsung berubah ke Street Vision sekarang endingnya. Kalau yang si Walrus Production itu sama si John Aka juga, sama si Vela juga. Yang konveksi ngerjain project dari luar itu. Keluar sampai udah punya kantor lah, bisa nyewa kantor lah gitu. Cuman berjalan 2 tahun 3 tahun pecah. Berhentinya gara-gara apa? Gara-gara pilot. Nggak pilot sih, maksudnya apa ya? Sebenarnya bukan masalah keuangan sih, sebenarnya manajemen aja sih. Bisa ngatur nih duit perusahaan harusnya dikemanain gitu. Ini banyaknya ya langsung bagi-bagi. Iya, bagi-bagi dengan takaran yang harusnya nggak segitu gitu maksudnya. Berarti kegedean gitu ya, nggak ada uang kas, nyawa bangkrut. Gitu. Kayaknya ngalamin juga kayaknya. Enggak sih, nggak ngalamin tapi kebaca we gitu. Karena awalnya juga nggak ada ilmu manajemen yang inilah ya, belajar di jalan lah kasarnya mah gitu. Di jalan ketemu makanan enak, sama si makan jajan terus. Tapi timnya batch pertama berak ya, tim berak batch pertama ya. Iya gelombang pertama lah bisa dibilang yang nge-manage berak juga di awal-awal kan si Vela, si John mah enggak ya? John enggak sih, cuman kadang-kadang suka ngebantuin tim hore lah ya. Tim spiritual, guru spiritual. Dulu kan berdua terus menenangkan antara Ajis dan Bres menurut ribut dipertenangkan ku si John gitunya. Dari situ bikin apa? Dari situ agak hancur, bikin Street Vision itulah. Street Vision makanya aku mah taunya sebelum Street Vision Street Vision terus ganti Street Vision. Wah gitu. Tapi pas ngeliat Street Vision masih ada, kirain Street Vision udah nggak ada gitu. Makanya kemarin juga gara-gara nama ini juga agak teman yang punya nama ini agak bete juga. Tapi nggak apa-apa kan beda tuh namanya. Iya, cuma maksudnya karena mungkin spellingnya terdengar sama, tapi enggak kan. Spelling bakalan orangnya. Terus kalau menurut saya ya, dan di dalamnya tidak bergerak di bidang yang beda banget. Masih agak beda lah. Itu mah kan produksi sendiri produk. Ini mah kan ngemodif brand-brand luar, brand ini. Terus kalau dia maju ya nggak apa-apa, harusnya nggak ada kecemburuan lah, saling dukung lah harusnya gitu. Terus dua-duanya emang dari awal konsep dari nama saya sendiri yang bikinnya. Si Street Vision tuh. Namanya Street Vision sama Street Vision ini gitu. Oh iya, kalau di Street Vision mah kan temen yang Street Vision nggak ikut kan? Apa tuh? Nggak ikut. Di Street Vision lah. Nggak keburu
Itu juga cuma jalan berapa gitu. Lu pernah ke kantor kan? Iya, Aku juga di pernah, situ, Jis. Cikutra pernah ya? Pernah gitu. Pernah sekali. Yang di mana nih? Yang di Yang lantai seberang 2? Widyatama kan ada Iya. komplek Ya yang masuk ke komplek situ. itu, yang komplek ya. Pernah. Jis, tadi kan kata Pam kayak di balik lagi sih ini pertanyaannya, kayak brand-brand luar, pernah ada brand-brand luar yang dirubah fungsinya kayak misalnya ini LV, Patagonia atau apa, pernah ngasih komen nggak Si brandnya. si brandnya? Langsung. Oh. Karena kan mereka nggak kasarnya Patagonia ngeluarin jaket tiba-tiba jadi topi gitu, tapi ada Patagonianya. Pernah ada feedback misalkan dari brandnya? Kalau dari brandnya langsung kayaknya belum sih Gi. Belum. Cuman kalau misalnya dari apa? Iya kalau misalnya dari kayak akun-akun apa ya istilahnya, ada satu akun yang si Nike itu jadi diposting namanya tuh Hypebeast Craft tuh. Akun-akun hypebeast lah ya. Enggak, cuman nggak tahu ini berafiliasi langsung sama si Hypebeast atau enggak, pokoknya Hypebeast Craft. Jadi dia postingin nge-repost hasil-hasil karya yang apa? Pokoknya seniman-seniman yang belum terlalu gede gitu sama dia produknya dinaikin. Cuman dengan dia minta ada requestnya, fotonya harus bener, makanya pas bikin si cupang case itu tuh fotonya foto bener gitu karena buat kesana gitu. Okay. Cuma kalau misalnya sudah di blendnya sih belum sih, pengennya sih targetnya ke arah situ sih. Atau mungkin tinggal coba aja kalau pas posting di tag, di story, di feed, di tag Atau ke si mungkin- brandnya gitu. Atau mungkin nanti yang itu apa, chicken bag? Nah itu Mudah-mudahan viral. itu ide Mudah-mudahan viral. Mudah-mudahan viral Iya sih itu kita buat gimmick bagus sih. Iya ya. Cuman cari modelnya belum dapet yang ini, pada mundur semua. Mundur tinggal di cuan aja tuh pasti mau meren. Enggak juga. Ya gitu. Nggak mau juga. Oh iya, tapi padahal udah dikasih cuan gitu. Udah tawarinnya ada Ada uangnya segini gitu. Ya, Tapi tetap gak mau. Ya mungkin karena ada yang beranggapan takut malunya jadi malu apa? Menjatuhkan gitu. Padahal kan enggak. Image kan. gitu ya. Emang syaratnya harus kayak gimana modelnya? Barangkali nanti kan ada yang nonton nih. Syaratnya yang sering Padahal ditayangkeunna teu ngiranya. Apa? Yang sering dicengin di tongkrongan we. Pokoknya dia sering jadi objek we lah. Si Oing atuh hari cengan di tongkrongan. Jadi pasti ini tuh sebelum ngeliat barangnya, ngeliat mukanya juga udah wah orang. Si Oing atuh tukang dibully mah. Nah iya. Badai si Oing. Boleh. Kemarin udah nyobain si Gewi tuh. Oh, wah, nyalah nggak akan mau dia mah mau dibayar berapapun juga udah mental udah jatuh sama rekan euy. Dijatuhkan terus euy. Udah dadas ya. Udah dadas guys. Agak seruk eta mah. Susah bangkit ya. Jis, keseharian apa berarti sekarang? Selain itu, selain jasa merubah fungsi, ya kan? Udah sih nggak ada lagi, paling jalan-jalan Itu aja paling apa tadi teh? Mie tek-tek. Mie tek-tek. Oh mie tek-tek ya, cuma Mie tek-tek di mana? Di Margahayu berarti? Iya di rumah tua sana. Cuman Padahal itu enak loh, teman-teman dulu di Sarijadi. Dulu Sarijadi, heeh. Aku pernah beli. Kenapa berhenti di Sarijadi padahal kan rame? kenapa ya? Oh ya. Mungkin mau buka cabang lagi mungkin. Langsung Kadang dia isi mendadak gak ke rekan Jakarta. oge ya, kadang ya. So clear tiba-tiba. Lagi bimbang gitu. Lagi bimbangnya. aduh. Mungkin teman-teman mau franchise mungkin. Di franchisein. Udah buka franchise buat mie tek-tek. Belum ke arah situ. Nya. Tapi coba aja kali-kali ku mie can asak tah di jadi naon dah. Di Iya. alas deui ku mika gitu. Wah. Kan asalnya Indomie bungkusna ayeuna ku mihna gitu. Mie atah. Mie atah. Mie langsung ya. Jadi mun si Westback digikeun Dia si remuk Anto teh. katanya dengar-dengar bikin juga. Bikin apa? Mie tek-tek juga. Oh ya gitu. Iya gitu. Gak tahu gitu. Oh enggak. Lagi bikin kemarin lagi apa? Lagi develop lah kalau istilahnya. Lagi nyoba-nyobain masak kayak gitu. Oh gitu. Gitu. Gak tahu Nah. mie tek-tek atau mie Jawa, mie godok Jawa gitu kayaknya. Tapi dia emang jago masak sih. Iya, enak masakannya asli. Oke. Tapi emang dari dulu juga kan kita dari zaman mana sih kosan Dago teh? Dago Barat. Oh, kan kita emang sering kuliner gitu Jajan. kasih ayam sah apihnya. Api, Ke api. udah nggak ada tuh, Ini emang Ajis Jumbres teh emang Masak. anu dahareun teh nih. Ieu euy ka Angge, wah debat we jeung itu tuh ka Angge, ka Angge mah di dieu, nu ka Angge mah di dieu. Wah. Beda konsep ya. Urang geus lapar teh geus di mana we lah bebas aing. Korban. Korban kepusingan konsep.
Ajis juga main ini kan? Apa tuh? Inline. Ya, Oh iya. Cuman sekarang lagi enggak sih, cuma lagi memperhatikan aja dari jauh teman-teman gitu. Tapi masih Enggak sih. udah Tapi enggak. ya jarang lah gitu, dalam sebulan enggak rutin. Inline mah masih quad skate beda ya? Beda. Jadi ya kalau yang waktu itu kita undang Aan mah lebih ke sepatu roda yang zaman dulu yang 4 gitu rodanya. Tapi dulu Kalau belajar sepatu roda dari quad skate. Awal banget nyobain sepatu roda tuh. Ajis teh, cuman duluan di inline kan? Enggak, sepatu roda. Waktu SD kelas 4 jadi di gudang tuh ada apa? Oh iya maksudnya di quad skate bukan di komunitas Aan yang sekarang gitu kan? Iya. Cuman kalau di squad skate yang si An sekarang juga tahulah dari awalnya si An ngebangun itu. Terus ngajak Ya pemain bareng-bareng terus. juga. Ya. Oh berarti emang dulu mah basicnya emang di Quad skate. Quad skate. dulu baru ke Iya, inline, inline. Kalau inline ada kayak loncat-loncat trik-triknya juga kan? grind gitulah. Kalau Iya. di skate ada nggak? Ada kan inline juga ada yang kemasuk ke beberapa genre, ada yang speed, rekreasional yang cuma jalan-jalan tuh, buat kayak fitness gitulah gitu, cari keringat, terus ada yang apa ya, slalom. Ada Oh, iya, iya. juga, terus ada Slalom yang begini-begini gitu ya? ya kayak mobil gitu, ada yang agresif, kalau agresif yang kayak skateboard BMX bisa main di skatepark. Freestyle gitu. Ya, freestyle gitu. Ajis kira yang mana? Ke yang agresif, Agresif. ini sih. Cuman Berarti mainnya mah nggak begitu main juga. di rem juga bisa. Bisa. Pernah ikut pertandingan Ajis? Kalau pertandingan enggak, cuman apa lebih ini ya, apa bikin eventnya sih dulu. Jadi tahun 2014 itu bisa di 2013 apa ya? 2013 bisa dibilang kebangkitan sepatu roda agresif di Indonesia tuh. Bisa dibilang di Asia. 2013. 13. Kalau nggak salah, iya 2013 gitu. Eventnya yang bikin tuh anak-anak Bandung sampai dari sebelumnya datang. Padahal itu event kecil, kolektifan anak-anak. Event di Bandung. Event kecil tapi dari luar negeri Dari datang. luar negeri itu pertama Di istilahnya mana? itu udah 10 tahun nggak ada event Di mana itu? di Bukit. Oh, di Bukit. Kalimantan, Oh, di Jogja, Bukit. pokoknya Surabaya. Jadi terus kita nggak ngasih hadiah apa, cuman ayo kita coba ini lagi deh apa? Kayak silaturahmi lah ya. Silaturahmi sekali memperkenalkan nih generasi yang baru ini. Ternyata dari situ sampai sekarang alhamdulillah jadi berkembang terus gitu. Itu di Bandung lah awalnya gitu. Itu yang bikin Ajis dan masuk Ya, panitia sama gitu. Teman, iya sama temen juga. Berarti di Bandung lumayan banyak si komunitas inline sedikit sih. yang agresif. Sedikit. Dikit. Sih. Ya, banyakan Jakarta sih. Oh gitu. Bisa Ada hitung jari mungkin di sini. 10 Bisa 10 orang. lebih kalau sekarang. Kalau sekarang lebih. Kalau misal Cuman ya, nggak nyampe 50 orang mungkin. Kalau misal dikumpulin semua bisa nyampe. Kalau sekarang ya, sampai sekarang Oh, nih. kalau sekarang. Sekarang. Kalau pas Ajis di waktu itu belum. Oh 5. Wah Ajis. Bandungnya doang 5. Oh gitu. Tapi yang datang itu bisa sampai pokoknya di rumah susun di sebelum kantor berak itu pokoknya anak-anak yang dari Malaysia itu pada Nginep di situ. Berarti itu tahun segitu teh bisa disebut kayak titik baliknya si agresif. Iya, agresif tapi inline. Apa ya disebutnya agresif inline atau apa? Iya, agresif inline. Sampai sekarang akhirnya makin berkembang. Berkembang. Kalau sampai sekarang perkiraan ada 50 orang. Di Bandung, Bandung. aja. Nyampe sih kayaknya kalau dikumpulin. Kalau Jakarta dari dulu udah banyak, udah lumayan gitu. Karena Jakarta luas ya, jadi terlalu nyebar juga kayaknya lebih banyak juga. Cuman ya dulu juga Jakarta juga pas 2013 itu banyak yang vakum juga gitu. Karena nggak ada event terus nggak ada teman main jadi udah. Ya kurang kayak masifnya kurang kayak skateboard Ya. gitu Ya, ya. mau jauh. Tapi masih pada aktif yang sekarang. Sekarang aktif, sekarang malah jadi lebih ke apa ya, lebih ke umum sih. Jadi kayak sekarang udah artis juga, Raffi Ahmad juga udah main sekarang. Agresif? Iya. Oh gitu. Oh. Iya, enggak maksudnya dia udah tahu lah ada sepatu roda agresif, dia udah beli gitu. Enggak, jadi kalau dulu kan segmented banget nih anak-anak yang sukain, sekarang mah udah istilahnya kalau dulu yang punya sepatu agresif tuh kita pasti kenal, oh si ini belinya di sini, belinya sih. Kalau sekarang udah Masih random banget. komunitasnya masih pendek Iya, gitu ya pendek, jangkauannya. Iya, kalau sekarang mah udah banyak yang gak kenal sih. Berarti mainnya di Bukit. Di Bukit ya. Kalau di Bandung. Kalau di Bandung Sama kayak skateboard sama BMX juga bisa ya di Bukit ya. ya. Bisa. Ya. Mau dirubah bentuk mungkin? Apa tuh? Sepatu inline-nya jadi. Sepatu inline jadi dari mie. Iya. Iya, dari tadi juga. Kumaha Pak RT? Ya udah Jis, mungkin Buka dulu ya. Kagok closing lah sekarang. Habis buka kita langsung yang pertanyaan dari Petot ya. Kedepannya nih,
ada kepikiran lagi bikin brand sendiri atau pengen terus tetap street vision aja Dan membesarkan? Lebih kembang, lebih besar. Pengennya sih apa ya? Kalau mimpi sih pengennya jadi apa ya? Pengen ngedirect beberapa brand kalau bisa brand luar gitu, kasih kepercayaan jadi bukan apa ya? Bukan desainer sih, lebih ke konseptor gitu. Jadi pengen misalnya kerja sama Nike atau apalah brand luar. Gitu. Jadi ngedirect satu. Lebih ini mungkin ya. Jadi kayak creative director mungkin ya. Iya, creative director lah. Pengen sih arahnya ke situ. Makanya sekarang banyak porto gimmick-gimmick yang apa? Istilahnya ya lucu-lucuan aja lu gitu. Yang penting orang banyak ngeliat dulu deh gitu. Oke, berarti ngedirect brand besar gitu ya. Pengennya Tapi sih kalau buat bikin brand sendiri dari nol lagi udah nggak. pengen cari yang baru sih Pak. Siap. Kalau itu udah pernah soalnya. Berarti kalau harapan untuk si street visionnya ke depannya yang Pengennya tadi sih, itu. Iya itu jadi apa ya? Bisa collab dengan brand-brand besar lah gitu. Oh, berarti emang harapan ke depannya emang lebih fokus ke street visionnya diperbesar lah jangkauannya ke worldwide lah makanya. Jadi bukan orang yang punya barang brand itu, tapi si orang brandnya langsung gitunya yang minta. Sih gitu. Kita collab nih, kira-kira bikin apa gitu makanya. Gitu. Amin lah kita Amin, doain supaya impian Ajis terwujud. Amin. Jadi kebanggaan buat kita juga gitu sebagai temennya, terus jadi kebanggaan buat ya Bandung juga lah membawa harum nama Bandung gitu. Ini dari Bandung ya, direktorna ya gitu kan. Oke lah, Jis mungkin segitu aja. Siap. Mudah-mudahan segala sesuatu dan cita-citanya tercapai. Amin. Terima kasih udah datang ke Amin. Trapesium Studio di Rekan Bincang. Siap. Hatur nuhun. Sama-sama. Jangan kapok. Atur nuhun. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kamu kemana aja?